Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Desa. Kembali lagi di podcast pendamping lokal desa. Bersama saya, Ampon Rizky. Hari ini akan berbincang-bincang tentang pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Baik, bersama saya juga telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah tokoh perubahan di Desa Suwanibung. Desa Suwanibung ini terletak di wilayah Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Baik, marilah langsung saja kita menyapa tamu kita hari ini, Bapak Arman. Salam berdesa, Bapak. Ya, Bapak Arman, apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah baik. Dengan Bapak Riki sendiri bagaimana kabar? Baik, Pak. Baik. Ya sebaiknya jangan dipanggil Bapak supaya kita lebih akrab, panggil abang aja. Panggil abang aja. Ayo boleh panggil abang aja, Pak ya. Ya. Panggil abangnya. Baik, Bang Arman. Bang Arman tokoh perubahan desa. Nah, selaku tokoh perubahan ini, tentunya Bang Arman tahu sedikit tidak seluk-beluk tentang keadaan di desa Bapak, terutama keadaan atau kondisi masyarakatnya nih, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah di desa Bapak itu masih terdapat penduduk miskin? Banyak. Penerima BLT saja di tahun ini kurang lebih 80 kakak, belum lagi penerima bantuan-bantuan lainnya. Itu menandakan masih ada warga miskin di desa Suwanibung. Ya kalau kita kira-kira warga miskin di desa saya sekitar 35% gitu. 35%, Pak? Iya benar sih. Itu angka yang lumayan tinggi loh, Pak. Lumayan. Baik, 35% angka kemiskinan di desa Bapak ini tentunya ada penyebabnya nih, Pak, sehingga masyarakat di desa itu banyak yang masih berkategori miskin. Kira-kira menurut Bapak sendiri penyebab utamanya itu apa, Pak? Ya menurut pengetahuan saya, penyebab kemiskinan di desa Suwanibung itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. Hal tersebut disebabkan rendahnya juga kualitas sumber daya manusia. Kendala kualitas sumber daya manusia ini menjadi kendala utama dan yang paling dominan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah buruh tani yang paling besar. Buruh tani, Pak, paling besar. Buruh kasar dan buruh-buruh lainnya, di mana pendapatan mereka itu sangat di bawah standar upah minimum. di bawah UMK, Pak ya? Iya benar. Belum lagi pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan. Penyebab kedua, terbatasnya sumber air bagi lahan pertanian, khususnya persawahan. Petani di desa saya itu masih bergantung pada musim dan curahnya hujan. Untuk meningkatkan hasil panen itu sangatlah sulit. Seharusnya petani di desa Suwanibung dapat memanen 3 kali dalam per tahun. Seharusnya, Pak. Seharusnya 3 kali dalam setahun. Iya. Yang benar. terjadi, Bapak? Yang terjadi sekarang itu hanya setahun sekali. Dengan kondisi seperti itu nih, Pak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa? Karena yang pertama ya harus kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas masyarakat. Contohnya pelatihan-pelatihan untuk mengasah keterampilan. Jadi solusinya itu harus ada pelatihan-pelatihan gitu, Pak ya? Iya benar sekali itu. Baik. Yang harus dilakukan selanjutnya itu apa, Pak? Keduanya fasilitas, terutamanya fasilitas pertanian. Karena masyarakat desa Suwanibung umumnya sebagai petani. Dari solusi yang Bapak beri tadi, tentunya hal tersebut memakan biaya yang tidak sedikit itu, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri sumber dananya dari mana nih harus kita ambil nih? Ya, kita harus review kembali sumber anggaran sebelumnya. Seperti contoh dana BLT, padat karya, ini sumber langsung dari pemerintahan pusat. Bahkan penyaluran dana untuk kegiatan tersebut menjadi prioritas oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain sumber APBN, setiap tahunnya desa juga mendapatkan alokasi dana desa dan dana bagi hasil perolehan pajak daerah. Walaupun jumlahnya tidak sebesar dana dari pusat,
Setidaknya ada beberapa sumber dana yang bisa digunakan untuk menekankan angka kemiskinan. Begitu Pak ya. Baik Bang Arman, selanjutnya ini menurut Bang Arman selaku tokoh perubahan desa, apa yang harus dilakukan oleh desa Bapak untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim ini? Ya, pertama sekali desa harus menuntaskan dulu pendataan SDGs desa. Kita harus punya sudut pandang yang sama terkait dengan pola dalam pembangunan desa. Kesamaan sudut pandang tersebut bisa kita dapatkan melalui SDGs desa. Peran desa kedua, desa dalam melakukan perencanaan pembangunan harus seiring searah dengan program pemerintah daerah dan pusat. Memastikan pencapaian sasaran prioritas dengan melakukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat setepat mungkin sesuai dengan kondisi real. Selain itu, desa harus semangat bergotong royong menciptakan peluang-peluang dari inovasi gunanya untuk meningkatkan ekonomi. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa desa harus berinovasi nih kan? Berinovasi menciptakan peluang-peluang, gitu kan? Nah, peluang yang seperti apa saja nih yang harus diciptakan oleh desa? Salah satu contohnya BUMDes. Desa harus proaktif. Selain persoalan ini dipikirkan oleh pemerintah pusat, desa juga harus mandiri, mengurus dirinya sendiri. Banyak hal yang dapat dilakukan, salah satunya contoh saya katakan tadi di BUMDes. Melalui BUMDes sebanyaknya dapat menampung tenaga kerja, meningkatkan produksi dan mendongkrak pendapatan warga. Melalui BUMDes dapat menampung tenaga kerja Pak, Iya. sehingga mengurangi angka pengangguran ya di Ya, desa benar Bapak. sekali, dapat mendongkrak. Kok bisa Bapak yakin sekali nih dengan BUMDes dapat mengurangi pengangguran? Ya, kalau saya pikirkan melalui BUMDes ini kita bisa buka usaha kecil-kecilan. BUMDes yang membuka unit Membuka usaha, usaha. lalu BUMDes menempatkan pekerja, yaitu masyarakat desa Suanibung sendiri yang menganggur misalnya gitu Pak kan? Ya, benar sekali. Karena kita di Suanibung ini banyak sekali pengangguran, makanya Banyak sekali, Pak. Banyak sekali Makanya pengangguran. tingkat kemiskinan di desa Suanibung ini termasuk sangat banyak Pak ya? Iya, lumayan banyak. Karena di desa 35% ya kayak kata Bapak tadi. Iya benar, karena di desa Suanibung ini pendidikannya kan tadi rendah. Ke depan nih Bang, Abang selaku tokoh perubahan desa, apa yang harus Abang lakukan terhadap pengentasan kemiskinan ini? Ya, kita tidak bercita-cita terlalu tinggi Pak Riki. Tapi sejatinya rakyat Indonesia tentunya setiap diri kita harus mau berkontribusi membangun negeri adalah dengan mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah desa, memantau pelaksanaan agar sesuai kebutuhan. Semua itu dapat kita lakukan melalui keikutsertaan dalam musyawarah desa. Baik, apa saran Bapak terhadap pemerintah desa? Saran saya pada pemerintah desa, teruslah berpacu, jangan lemah, karena desa sedang dikuatkan. Luar biasa, sangat inspiratif sekali Pak ya sarannya ya. Terima kasih Bapak telah hadir di studio kami di podcast pendamping lokal desa. Semoga perbincangan kita hari ini mendapat hikmahnya Pak ya. Amin, amin, Ya, ya amin, rabbal amin, ya alamin. rabbal alamin. Baiklah sobat desa, demikian perbincangan singkat obrolan saya dengan tokoh perubahan desa Suanibung. Banyak hikmah yang dapat kita petik, dapat kita ambil dari cerita beliau, dari pernyataan-pernyataan beliau. Semoga program pengentasan kemiskinan yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat secara perlahan, sehingga akhirnya dapat juga menekan angka kemiskinan menjadi tiada. Baik sobat desa, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Salam dari saya, pendamping lokal desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa kita